Shalom sobat muda yang dikasihi oleh Tuhan. Senang dapat berjumpa kembali dalam acara Youth for Christ. Dan perkenalkan, nama saya Pendeta William. Saya melayani di GKI Beringin, Semarang. Pada hari ini, renungan kita berjudul Animal Lovers yang didasarkan pada Amsal pasal 12. Amsal pasal 12 ayat yang ke-10 sampai ayat 21. Amsal 12 ayat yang ke-10 sampai ayat 21. Dan pusat refleksi kita pada Amsal pasal 12 ayat yang ke-10 yang berbunyi demikian. Orang benar memperhatikan hidup hewannya, tetapi belas kasihan orang fasik itu kejam. Orang benar memperhatikan hidup hewannya, tetapi belas kasihan orang fasik itu kejam. Sobat muda yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa tahun yang lalu, kebun binatang di Indonesia menjadi pusat perhatian media internasional. Bukan karena kemajuan, inovasi atau kecanggihannya, tetapi karena beragam kasus kematian satuannya yang dianggap misterius. Berbagai pihak menduga para pengelola lebih mengedepankan profit dibandingkan kesehatan para satwa. Dan hal itu menyebabkan para satwa menderita dan tidak sedikit yang akhirnya mati. Pada tanggal 24 Januari 2017, Marison Gusiano, Kepala Investigasi Kelompok Peduli Satwa dari Yayasan Scorpion mengatakan, sekitar 90% kebun binatang tidak layak huni. Tidak terpatok siapa pengelolanya, swasta atau negeri, sama saja. Hampir semua satwa di kebun binatang berada dalam penderitaan. Sobat muda seringkali melihat atau memelihara binatang dapat menjadi salah satu cara untuk meredakan stres. Memang tidak semua orang memiliki atau suka memelihara binatang. Namun Allah menciptakan binatang karena baik menurut pandangannya. Bahkan Tuhan pun memberkati dan berfirman agar semua binatang berkembang biak. Ketika Tuhan ingin menghukum bumi dengan menurunkan air bah pada zaman Nuh, Tuhan memberi perintah kepada Nuh untuk membawa binatang sepasang-sepasang sesuai dengan ketentuan Tuhan. Sehingga hewan-hewan itu masuk ke dalam bahtera dan terhindar dari kebinasaan karena air bah yang melanda. Sobat muda, catatan Alkitab ini memberikan sebuah bukti bagi kita bahwa bagi Allah binatang itu penting. Nah, keberadaan binatang dapat menjadi sarana bagi kita untuk mengagumi Tuhan. Keberadaan hewan peliharaan di rumah juga bisa membuat kita rileks dan terhibur, baik saat kita bermain dengannya atau sekedar melihat tingkahnya yang lucu. Nah, kalau Tuhan peduli kepada binatang, seharusnya kita pun demikian. Karena itu, mari kita rawat binatang peliharaan kita dengan baik. Mari kita lawan eksploitasi terhadap binatang dengan mengingat bahwa Tuhan menciptakan binatang dengan baik. Karena itu, jangan merusak ciptaan Tuhan yang baik itu. Jangan kita membuat binatang itu menderita, tetapi mari kita mengasihi, merawatnya seperti yang Tuhan inginkan.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.